يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود قد أتاك أبيا ثابتا وصمود. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu dari sekian banyak mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan beliau dari kalimatnya yang agung, dan Allah ciptakan ruh beliau yang kemudian ditanam dalam rahim Maryam yang suci tanpa perantara laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti bahwa Allah itu mampu menciptakan apapun, bahkan hal paling mustahil sekalipun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama seperti penciptaan Adam alaihissalam, yang mana keduanya adalah penciptaan yang tidak dilakukan dengan hubungan laki-laki dan wanita. Nabi Adam tidak mempunyai ayah, juga tidak mempunyai ibu. Nabi Isa mempunyai ibu tapi tidak mempunyai ayah. Menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa ayah. Selain sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, sebuah kaum yang paling sulit untuk diatur di muka bumi ini. Telah banyak rasul dan nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, namun sifat ngeyel mereka tidak juga hilang. Justru sebagian nabi itu mereka dustakan, dan sebagian lagi mereka bunuh. Sebagai seorang nabi sekaligus rasul, maka telah menjadi hal yang wajib ada pada diri seorang Nabi Isa alaihissalam mukjizat-mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebagai nabi yang paling banyak memiliki mukjizat, dari menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang yang mati, bahkan yang telah mati ribuan tahun lamanya. Tentu semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mengenai mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين." Bani Israel memang sudah sangat terkenal dengan sifat usil dan keras kepalanya. Mereka selalu meminta hal-hal aneh kepada para nabi. Dahulu kala, Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka disambar dengan kematian. Berkat doa Nabi Musa alaihissalam lah mereka kembali dihidupkan dari kematian. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel pun masih suka meminta permintaan-permintaan aneh dan nyeleneh. Mereka pernah meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membangkitkan orang yang sudah mati, tidak tanggung-tanggung. Yang mereka minta adalah untuk membangkitkan Sam bin Nuh alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam mengajak semua orang menuju sebuah tempat. Kemudian Nabi Isa melakukan sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta izin untuk menghidupkan kembali Sam bin Nuh alaihissalam. Setelah berdoa, Nabi Isa alaihissalam memanggil Sam bin Nuh alaihissalam agar ia bangkit dari kuburnya. Seketika itu pula sesosok manusia bangkit dari dalam tanah, rambutnya putih dan dalam keadaan takut. Nabi Isa pun memberikan beberapa pertanyaan kepada Sam, terutama adalah kapal milik Nabi Nuh alaihissalam. Sam bin Nuh pun menjelaskan bahwa kapal Nabi Nuh alaihissalam panjangnya adalah 1200 hasta dan lebarnya adalah 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 tingkatan, salah satunya untuk hewan-hewan
yang lainnya untuk manusia, dan terakhir untuk burung-burung. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun bertanya kepada Sam, "Wahai Sam, apakah kamu mati dalam keadaan seperti ini?" Sam pun menjawab, "Tidak, aku mati di usia yang cukup muda, tetapi aku mengira bahwa kematian itu adalah hari kiamat. Maka dari itulah aku beruban dan rambutku berwarna putih." Setelah menanyakan banyak hal kepada Sam bin Nuh alaihissalam, Nabi Isa pun kembali memerintahkan kepada Sam agar melebur ke dalam tanah dan kembali beristirahat di alamnya sana. Sementara Bani Israel, di antara mereka yang beriman, semakin kuat imannya. Yang tidak mau beriman, semakin keras hatinya memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam merupakan manusia yang dimuliakan. Bahkan seorang muslim tidak diakui muslim jika tidak beriman terhadap kenabian Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan, bukan pula anaknya Tuhan. Ia hanyalah utusan Allah, sama seperti Musa dan Harun, hanya seorang rasul. Sedangkan Maryam binti Imran adalah seorang wanita yang suci lagi solehah. Ia adalah wanita terhormat yang menjaga kesucian jiwa dan hatinya. Ia adalah contoh terbaik bagi para muslimah untuk menjaga kehormatan mereka, menjaga kesucian diri mereka dari godaan dunia. Karena wanita solehah adalah perhiasan terindah di dunia dan bidadari terindah di akhirat. Oh ya teman-teman semua, mengingatkan sebentar lagi Idul Adha. Yang sudah mampu berkorban, jangan lupa untuk berkorban. Semoga harta Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.